Hai kawan UGM. Hai kawan UGM, selamat datang kembali di UGM Podcast. Yes, di episode kita kali ini tamunya spesial banget Dit, karena kita kedatangan temen ngobrol kawan UGM juga yang gak cuman cantik sih cantik banget. Oh banget. Tapi pinter, berprestasi, pinter nyanyi juga. Betul. Terus dan apalagi Dit? Beliau ini alumni UGM, baru aja dapat gelar LLM dari Fakultas Hukum UGM. Itu salah satu gelar hukum internasional. Ya. Dan baru bulan April kemarin, nih kebetulan saya juga ketemu sama narasumber kita hari ini, dan kemarin baru aja dinobatkan sebagai Putri Intelijensia 1 dan di ajang Putri Indonesia tahun 2023. Luar biasa sekali. Kita hadirkan langsung di sini ya. Dan adalah hadir, bersama kita di studio podcast UGM ada Mbak Gio. Hai, halo, apa kabar? Ketemu lagi. Dulu sering ketemu ya sebenarnya. Sering banget ketemu. Dulu belum pakai mahkota ya. Iya. Sekarang sudah pakai mahkota. Until putri, after putri. Alhamdulillah. Ya kita sebagai saksi Mbak Gio dulu bimbingan ke sini. Betul. Alhamdulillah kita kemarin lihat di TV dapat mahkota, dinobatkan sebagai Putri Intelijensia 1. Dan senang banget hari ini kita bersama dengan Mbak Gio di studio podcast UGM. Yes. Kalau boleh tahu Mbak Gio, kesibukannya sekarang akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan saya selain penugasan-penugasan Putri Indonesia, kebetulan saya juga pelaku ekraf, pelaku ekonomi kreatif. Jadi saya ada kolaborasi sama Chef Mandi Faroka, so we establish a Japanese restaurant, restoran Jepang namanya Okayu Osho, ada di Peak di Pantai Indah Kapuk. Berkenan loh, mampir ya, aku undang kalau ya. Kalau ke Jakarta boleh nih. Cobain ya. Boleh, Okayu aku Osho pernah ya. lihat di Instagramnya Gio sih. Oke. Resto itu. By the way ngomongnya sopan banget ya kalau Putri Indonesia. Aslinya mana sih kalau boleh tahu Mbak Gio? Aku aslinya darahnya Jogja, cuman kemarin waktu ikut Putri Indonesia karena atribusi aku Apnon Jakarta Barat, jadinya represent DKI Jakarta 1. Oh, kalau Putri Indonesia gitu ya. Oke. Terus belum lama itu kan dinobatkan jadi Putri Intelijensia 1 di ajang Putri Indonesia Mbak. Nah terus pernah terbesit gak sih sebelumnya bisa sampai di titik ini gitu? Sama sekali nggak ada di benak aku untuk ikut pageant competition, apalagi becoming the center of spotlight. Itu kayak bukan aku banget. Dulu itu waktu aku kuliah aku nggak seperti ini, aku benar-benar yang nerd, pakai kacamata, malah dulu aku tuh sempat overweight. Jadi untuk menjadi journey aku sampai sekarang ini, banyak yang aku lakukan, dari olahraga, juga meningkatkan soft skill, mengikuti berbagai kursus kayak ada di John Robert Powers. Terus aku juga ikut beauty camp di Bidadari Beauty Camp. Di situ aku belajar catwalk, public speaking, dan juga masih banyak lagi ketemu banyak orang, sehingga cara berpikir kita lebih terbuka ya. Dan dari persiapan aku selama kurang lebih 1 tahun Putri Indonesia, alhamdulillah puji syukur Tuhan kasih aku Putri Indonesia Intelijensia 1. Oh, tapi kalau ini mohon maaf nih Mbak, mungkin saya sebagai orang awam juga, Putri Intelijensia itu apa sih? Maksudnya saya ya akhir-akhir ini mungkin taunya hanya Putri Indonesia gitu. Apakah di bagian dari Putri Indonesia kah atau gimana sebenarnya Putri Intelijensia itu? Jadi sebenarnya Putri Intelijensia itu adalah salah satu atribut atau gelar-gelar yang ada di kompetisi Putri Indonesia. Jadi ada Putri Intelijensia 1, 2, 3. Selain Putri Intelijensia ada Putri Persahabatan. Terus dan masih banyak atribusi yang lain selain yang top 3, kan ada juara 1, 2, 3 dan ada atribusi yang lain. Nah, untuk atribusi intelijensia ini memang dites dari satu lembaga independen. Waktu itu yang ngetes adalah UI, Universitas Indonesia. Jadi kita disuruh mengerjakan psikotes, IQ test, ada interview, ada group discussion, dan dari 45 putri dari seluruh provinsi di Indonesia di ranking, dan alhamdulillah Giok dapat Intelijensia 1 gitu. Ih keren. Biasa. Ya, tapi ini mungkin jadi UGM gitu loh. Jadi counter attack juga ya. Yang ngetes UI yang menang UGM. ini keren banget. Counter attack ini. No komen, aku juga no komen. Ya sendiri aja. Oke, tadi kan kamu bilang ya kalau misalnya ini tuh perjalanan panjang kamu. Bahkan kamu awal-awal gak kepikiran bisa sampai di titik ini gitu. Terus sebenarnya goals kamu tuh apa? Kalau boleh tahu.
Sebenarnya goals aku, I always strive myself to be better karena aku pribadi yang berbeda dengan aku yang dulu ya. Dulu kan aku nerd banget. Terus untuk sampai di saat ini, terus terang ini benar-benar bukan zona nyaman aku. Comfort zone aku itu becoming a researcher, belajar, ketemu teman-teman di kampus, ikut lomba, pokoknya nerd banget. Ya itu tadi, karena yang nyemangatin aku, jujur ya, mama aku berperan besar. Mama saya bilang ke aku, ulang. Oh iya. Oke. Bagusnya aku aja ya kayaknya, Ya, biar boleh. lebih casual. Oke. Jadi terus terang mama aku itu berperan besar terhadap karir aku saat ini. Mama aku selalu mendorong untuk, ayo nak, kamu harus keluar dari zona nyaman. Karena kalau orang mau berkembang dia harus berani to push her limit. Jadi ya sampai aku bisa menjadi seperti sekarang karena mama. Terima kasih mama. Ih, so sweet. Mama memang pendukung hidup. Pantes ya. Oh dan juga papa. Oh Iya, Papa jangan juga lupa. pendukung hidup tentunya Mama ya. dan papa semuanya Pantes ya jadi Putri melengkapi. Indonesia Intelijensia karena ternyata passion dia itu lebih ke jadi researcher gitu-gitu ya. Berarti ada dong keinginan kayak balik lagi ke kampus buat ngajar gitu. Jadi dosen Iya, misalnya. betul banget. Untuk sekarang ini plan terdekat aku, mohon doanya, pengen cari scholarship, aku pengen pursue doctoral degree, semoga bisa berkarir di dunia akademisi, kembali lagi ke kampus. Amin. Kita doain bareng-bareng guys. Ya, bayangkan teman-teman, Amin. teman-teman diajar oleh Putri Inteligensia 1 2023 ya di Semangat kelas pasti kuliah. semangat pasti ya. Tapi kalau boleh kepo ini Bagio ya. Bagio ada rencana ingin melebarkan sayap mungkin ke dunia entertain, mungkin katanya juga mau Nulis belajar lagu. tarik suara Iya, gitu. gitu-gitu. Ini quite tricky ya questionsnya, karena becoming an entertainer itu kan kita harus selalu becoming the spotlight, becoming the center of attention, which is not my comfort zone. Tapi at the end of the day aku kan sudah di sini, jadi apapun yang terjadi memang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, ya nggak boleh setengah-setengah. Untuk saat ini keinginan aku di entertainment mungkin lebih fokus ke musik karena aku hobi nulis, dan itu bakatnya aku rasa, aku yakin karena researcher itu ya, kita hobi nulis. Mungkin aku lebih ke nulis lagu, dan teman-teman bisa dengerin my newest single berjudul Never Give Up, ada di Spotify, ada di Instagram, TikTok, and all music digital platform. Dan di lagu Never Give Up itu ada lirik bahasa Jawanya. Oh gitu. Ada Mungkin lirik di podcast bahasa ini Jawa. bisa kali ya Sama akarnya. diputerin gitu ya nanti ya, kalau bisa gitu. Nanti aja. Kalau bikin story pakai lagu aku boleh. Oh iya bener. Dan jangan lupa mention Jangan lupa at ya. Giokinski ya. Pak Ed Giokinski. Oke. Iya tetep. Tapi kalau ini aku mungkin ingin flashback ke zaman kuliah dulu Mbak Gio. Mbak Gio berarti sebenarnya dulu kuliah fakultas, kenapa milih fakultas hukum? Gitu aja gampangannya, karena fakultas hukum sekarang jadi Putri Inteligensia kan mungkin agak berbeda jauh juga gitu. Maksudnya tidak ada kaitannya sama entertain sama sekali. Tapi kenapa dulu milih fakultas hukum? Dulu saya itu cita-citanya jadi ambassador. Jadi sebenarnya nggak daftar hukum awalnya, daftar hubungan internasional. Aku nggak keterima di hubungan internasional, akhirnya daftar hukum keterima, dan mungkin disitulah jalannya melalui fakultas hukum begitu. Dan Oh, ternyata gitu. memang menyenangkan sekali ya belajar hukum ya, untuk aku ya, sangat-sangat seru dan menarik. Oke. Tadi kan kamu cerita ya kalau misalnya dengan apa yang kamu kerjakan saat ini tuh sebenarnya bukan comfort zone kamu gitu ya. Ada nggak sih tips dari kamu gitu ya, misalnya gimana caranya kita mengelola ketidaknyamanan itu sampai itu kita bisa menjalankan itu dengan sukacita gitu? Mungkin lebih ke mindset ya, sesuatu yang kita nggak nyaman itu terkadang malah bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk berkembang menjadi seseorang yang lebih baik. Dan mungkin tips dari aku, kurang lebih kan kita udah dewasa ya, kurang lebih udah tahu kelemahan kita di mana, bisa mengenali diri kita di minusnya di bagian mana. Nah kalau kita udah tahu bagian mana yang kamu nggak nyaman, justru itu yang harus diambil dan harus di push, karena we never know what the good things that might coming in from that
non comfortable zone. Ih bener banget. Betul Iya banget ya. sih itu. Dan dia tuh total ya. Iya. Meskipun itu nggak nyaman bagi dia, tapi karena dia total bisa lah dia sampai di titik Yes, ini gitu. betul. Kemarin juga pas wisuda kebetulan Mbak Gio ini baca Pancaprastia. Jadi mimpin semua wisudawan dan wisudawati yang ada di dalam ruangan untuk baca janji alumni lah Iya, seperti itu. dengar aku. Dan mungkin itu juga yang menjadikan Mbak Gio sekarang jadi Putri Indonesia juga gitu loh. Jadi ketika saya ngelihat Mbak Gio mimpin Pancaprastia tuh kayak ya udah ada kelihatan aura Aduh ya Allah. Putri Indonesia gitu loh. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Putri Indonesia. Bimbingan gak sih? Iya juga sebenarnya tuh. Oke. Oke. Apalagi Dit? Apalagi ya, ini Kamu kayak nih, sebenarnya kamu banyak nih. yang mau kita kulik ya, karena Oke, Mbak Gio ini gini aja. salah satu prestasinya banyak. Iya, gitu. terus dalam menjalani pilihan-pilihan hidup kamu itu ya, yang pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, terus sampai sekarang jadi Putri Indonesia juga gitu. Kamu pernah gak sih mengalami kesulitan gitu selain yang kamu ceritain tadi ya gitu, terus atau semua lancar-lancar aja atau gimana? Pastinya di setiap hidup orang saya yakin ada struggle-nya masing-masing ya. Nah di Putri Indonesia ini jadi flashback sebentar. Pageant pertama yang saya ikutin itu kan Abang None. Nah dari ikut Abang None mulailah terbuka link jaringan untuk kerja di media. Dari Abang None itu alhamdulillah saya bekerja di CNN menjadi field producer. Dan saat saya kerja jadi jurnalis itu tuh benar-benar hal yang sangat menyenangkan yang saya suka banget. Cuman di awal tahun 2023 ada pembukaan Putri Indonesia. Ini saya ragu-ragu nih, aduh ikut apa enggak. Nah aku kalau ikut Putri Indonesia yang aku rasain apa? Yang pertama, aduh aku gak nyaman. Karena aku tahu aku gak nyaman, justru itu yang aku ambil. Jadi dihadapkan dengan dua pilihan, mau tetap nyaman, becoming a journalist, walaupun itu aku suka, cinta banget, tapi aku rasa akan lebih nyesel kalau aku nggak coba. Akhirnya aku coba daftar dan alhamdulillah Tuhan kasih dan bisa ketemu kakak-kakak sama. Iya dan disupport this sama crown mama and sama this sash. papa. Semua artinya orang di sekitar kamu juga support kamu ya. Iya. Ya alhamdulillah support system aku luar biasa banget, terutama dari keluarga. Ih, ikut seneng aku dengerin. Aku ikut seneng banget sih, bisa jadi bagian dari Mbak Gio juga gitu loh. Ya kan? Terharu. Oke, Mbak Gio mungkin bukan jadi pertanyaan terakhir tapi mungkin aku pengen dikasih tips sama Mbak Gio, mungkin life hack. Jadi mungkin bagi sebagian orang tantangan itu jadi sebuah apa ya yang bisa membuat kita mungkin putus asa lah, yang bisa membuat kita mundur pelan-pelan yang sampai akhirnya kita nggak jadi pilih-pilihan itu. Dari cerita yang Mbak Gio bagikan tadi, kayaknya ada life hack yang mungkin itu sering kali dilakukan oleh Mbak Gio. Kira-kira apa Mbak Gio? Kalau life hack sih mungkin aku lebih ke mindsetnya aja ya, menyemangati diri sendiri. Karena kalau kita nggak semangatin diri kita sendiri, kalau kita nggak percaya pada diri kita, kalau kita mampu, kita aja nggak percaya apalagi orang lain. Jadi mau nggak mau harus dari dalam ditumbuhkan itu. Dan kalau kakak-kakak di sini ngikutin tren sekarang nggak yang high vibration, law of attraction? Iya. Iya kan? Ikutin. Apa yang kamu pikirkan sudah pasti akan terjadi. Jadi hack aku itu benar-benar yang pertama olahraga karena itu ningkatin mood ya. Kalau kita moodnya bagus, otomatis vibrasi di dalam tubuh kita itu akan naik. We are what we attract. Jadi kalau kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh keberlimpahan, penuh rasa syukur, pasti juga yang datang hal baik-baik. Dan memang dalam kehidupannya orang biasa nggak mungkin ya seneng terus vibe-nya di atas terus, itu nggak mungkin. Tapi kan kita tahu caranya naikin vibes. Jadi lebih ke situ aja. Mantep banget sih. bener-bener. Aku percaya sih ini tadi kayak, jadi kita juga ngelatih kita untuk selalu mikir yang baik-baik gitu ya, karena itu akan balik ke kita sendiri. Yes, betul sekali. Itu. Seorang Gio Kinski yang sudah dapat gelar Putri Inteligensia tapi tidak puas hanya dengan Putri Inteligensia aja, pengen lanjut kuliah. Ya, doakan semoga bisa dapat scholarship ya, mungkin bisa di luar negeri, Amin, ya mungkin bisa kembali lagi ke UGM untuk bisa mengajar. Amin. Ya, dan juga mungkin jadi Paling amin dia. dan juga bisa jadi peneliti sukses tentunya ya. Amin ya Allah, terima kasih. Kita juga terima kasih sudah mau meluangkan waktu, mau ngobrol-ngobrol sama kita dan sharing-sharing untuk kawan UGM semuanya yang dengerin podcast kita. Betul. Dan untuk kalian semua yang dengerin podcast kita, jangan lupa kalau kalian merasa bahwa ini penting untuk kalian bagiin kepada siapapun yang memerlukan, share di seluruh platform media sosial kalian supaya
supaya kita jadi lebih semangat untuk bikin konten selanjutnya. Yes, betul sekali. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah. Bye. Gemes banget ya. Gemes.